家都是读不尽，有一个声音催促我要勇敢前行，圣灵在牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬主的名，是有的神在神的国度里。我带着使命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的这教会，将福音传遍世界每个角落。Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh, kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh, kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok, 将福音传遍世界每个角落。Kyung-hee, tanggal 17 barusan kita merayakan tahun baru Imlek. Mungkin ada yang punya HP baru, baju baru, sepatu baru, tapi apakah rohani kita juga baru, dasar hidup kita juga baru? Pastikan Bapak Ibu Saudara, jangan hanya tampilan luar, tampilan fisik saja yang baru, tapi juga tampilan rohani kita, dalam kita juga baru. Apakah kita selama ini sering bolong-bolong ketika kita saat teduh pribadi ataupun membaca firman Tuhan? Nah, di momen ini sama-sama kita akan
dari komitmen untuk kita boleh saat teduh pribadi secara rutin juga membaca firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Kalau kita bicara mengenai dasar yang teguh, itu tidak bisa dibangun hanya dalam waktu singkat. 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 1 bulan, 2 tahun, 3 tahun, tapi perlu waktu yang lama. Sehingga ketika kita konsisten saat teduh pribadi dan juga membaca firman Tuhan, maka kita semua akan mempunyai dasar hidup yang teguh. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kebaikan-Mu Tuhan lebih luas dari samudera, kami mau katakan. Lebih tinggi dari langit biru Tuhan. Ya, kebaikan dan kasih setia-Mu tidak akan pernah habis di hidup kami. Dari samudera, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Kami mau katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudera. Mari katakan kebaikan-Mu Tuhan takkan habis di hidupku. Kami katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih setia-Mu buat setiap kami. Mari katakan sama-sama. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Kami katakan lebih luas dari samudera. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudera. Kebaikan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan takkan habis di hidupku. Dan kami katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur, bersyukur. Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan malam pagi hari ini. Semusim berlalu, Kau Allah yang baik, namun Kau selalu pemeliharaan-Mu tetap ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudera. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis
bersama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Mari mengucap syukur. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis. Ya, kami mengucap syukur Tuhan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini biar ucapan syukur yang keluar dari mulut kami Tuhan. Biar puji-pujian Tuhan yang keluar dari dalam hati kami Tuhan. Apapun kondisi kami pagi hari ini, kami mau katakan Tuhan Engkau tetap baik. Apapun suasana yang kami hadapi, apapun musim yang kami lewati, kami mau katakan Engkau tetap baik di hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang kami puji. Setiap kita katakan amin. Tuhan kita baik, amin. Katakan kanan kirinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik buat kau dan saya. Yes. Kasih-Mu gak berkesudahan Tuhan. Sama-sama katakan ya. Semuanya. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti
Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama. Ini doa kami, ini iman kami Tuhan. Ini yang kami percaya, kami katakan Tuhan Yesus baik. Ya, sungguh di setiap musim apapun kehidupan kami katakan Engkau baik. Lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya, sungguh amat baik. Engkau baik Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lagi kemana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Kami katakan Tuhan Yesus baik. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami kecap dan lihat kebaikan-Mu gak pernah berakhir buat setiap kami, amin. Ya. Kasih setia-Mu, kebaikan-Mu. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
mengucap syukur Tuhan. Engkau baik Tuhan buat kami Tuhan. Engkau baik Tuhan di setiap musim kami Tuhan. Apapun yang kami lewati, kami mau tetap percaya Engkau baik. Karena kami kenal Tuhan yang kami sembah. Saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur 34. Ketika Raja Daud belum menjadi raja, dia mengungkapkan Mazmur ini. Dia sedang pura-pura jadi gila. Dia lagi dikejar-kejar. Tapi dia katakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Secara dunia, dia kita nggak ngelihat kebaikan Tuhan saat itu. Tapi dia tetap mau katakan, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Daud mengatakan itu karena dia kenal Tuhannya. Dia sangat kenal Tuhannya, Tuhan yang setia. Di setiap musim, saat dia terpuruk sekalipun, Tuhan gak pernah tinggalkan. Begitu juga dengan kita. Lebih luas dari samudra tadi kita katakan, kebaikanmu gak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mungkin saudara sedang merasakan keadaan saudara gak baik-baik saja. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan Allah yang setia, Dia gak pernah tinggalkan saudara. Di setiap musimmu, di setiap keadaanmu, saat kita katakan Tuhan baik, saat kita katakan Tuhan baik, kita percaya Tuhan ada di pihak kita dan Dia setia buat kita. Amin. Mari kita angkat penyembahan buat Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yes. Di setiap musim hidup kami Kau ada. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Ku selalu
mengatakan Engkau baik itu gampang, tetapi saat hidup kami tidak sedang baik-baik saja, kami mau tetap katakan kami mau katakan Engkau baik. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik. Benar Tuhan, kami katakan ini Tuhan dari hati kami Tuhan. Aku ada hari ini karena Engkau baik. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Hari ini karena Tuhan baik. Kami katakan Kau baik Tuhan. Hari ini karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya seperti pelangi. Hanya kasih bisa hujan. Mari beberapa waktu ini Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biar ini tidak hanya dari bibir kita, ucapan ini tidak hanya dari bibir kita, tapi dari hati kita yang paling dalam. Mari beberapa menit ini, apapun itu kondisinya hari ini, kita mau katakan Tuhan baik. Thank you Lord. Engkau Allah yang menyegarkan tubuh kami Tuhan. Engkau yang menguatkan tulang-tulang kami. Engkau yang memperbaharui hidup kami Tuhan. Karena itu kami datang pagi ini dengan ucapan syukur kami. Karena Engkau telah melakukan lebih dulu dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kepintaran kami. Bukan karena hikmat kami Tuhan. Karena Roh-Mu yang memimpin kami. Sehingga kami berkata Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh menikmati Engkau di tempat ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Biarlah Engkau memperbaharui setiap kami. Memperbaharui batin kami. Memperbaharui pikiran kami. Memperbaharui kehendak kami. Kami menyerahkan hidup kami mau tundukkan setiap pemikiran kami, apapun itu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kami.
urapi firman-Mu, urapi setiap kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang tinggal tenang hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya kuasa dan kemuliaan Tuhan kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu. Shalom. Wow. Ya, sudah ada yang di atas ya. Shalom, yang di atas. Wah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, masih nuansa Imlekan nih. Tadi Pak Sian sudah mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Ya, saya juga mengucapkan Gongsi Facai. Konghi. Konghi. Ya, sedikit joke, kemarin kita di kantor ada sedikit acara ya untuk ya sedikit ucapan syukur lah ya. Katanya begini, saya nggak tahu ini benar apa enggak Bapak Ibu Saudara. Karena tahun ini tahun kuda emas, betul ya? Kuda api kok kuda emas, kuda api. Nah katanya kalau kuda api itu nggak boleh pakai merah-merah. Betul ya? Saya nggak tahu nih katanya begitu. Nah terus jadi harus pakai baju apa? Ya jangan merah katanya. Tapi kita di sini semua baju yang merah, it's okay lah Bapak Ibu ya. Nggak tahu benar apa itu Pak Denis ya? Katanya begitu. Katanya ini cerita-cerita dari karena ada ininya ilmunya katanya. Oh nggak punya baju merah, akhirnya dia bilang begitu ya. Jadi saya juga pakai merah. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi ini dalam rangkaian Unshakable Foundation ya. Saya ambil tema Unshakable Lifestyle atau gaya hidup yang tidak tergoncangkan. Ya, kita baca sama-sama Ibrani 12 ayat firman Tuhan hari ini. Ayat Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani ini secara sejarah gitu ya, ini ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi. Ya makanya nama kitabnya Ibrani ya. Kemarin saya diskusi juga dengan istri ya, dan juga cari beberapa literatur. Jadi kitab ini sebenarnya adalah suatu penguatan kepada jemaat-jemaat Tuhan ya yang ada kemungkinan di Roma yang mereka mengalami namanya aniaya Bapak Ibu Saudara. Karena iman mereka ya yang mulai dipertanyakan oleh sebagian besar orang-orang Yahudi. Ya. Jadi ini kalau dikatakan dalam perjanjian baru ini Yahudi banget. Ya, walaupun perjanjian baru itu ada orang Yunani ya, kita mulai mengenal macam-macam ya, non-Yahudi. Tapi ini khusus untuk orang Yahudi. Nah, kenapa? Karena mereka diminta untuk kembali untuk hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Ya, jadi mereka mengalami perjuangan Bapak Ibu. Ya. Apa konteksnya kalau kita lihat di sini adalah mereka diuji imannya. Apakah mereka tetap percaya kepada Kristus atau mereka mau kembali lagi kepada kepercayaan mereka yang dahulu. Ya. Nah, situasinya tentunya tadi saya katakan mereka diminta ya atau diintimidasi lah lebih tepatnya untuk kembali kepada kepercayaan mereka yang lama, yaitu
Yahudi. Nah, penulisnya memang kitab ini masih kontroversial sampai hari ini. Ada yang bilang Paulus, ada yang bilang Petrus, macam-macam. Ya, jadi ini masih perdebatan. Kalau mau ada yang memperdebatkan lagi boleh ini. Ini kitab siapa yang tulis? Ya, masih terbuka. Ya, tapi pada intinya memang surat ini dimasukkan dalam kanonisasi karena ini sebagai surat yang diakui pada jemaat mula-mula. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, dalam kitab ini, dalam ayat ini dikatakan bahwa waktu itu suaranya, suara siapa ini Bapak Ibu? Suara tuh, jadi yang menggoncangkan siapa Bapak Ibu? Tuhan, betul? Kalau yang menggoncangkan Tuhan, kita boleh tengking-tengking gak goncangan? Halo? Siapa yang suka menengking kalau terjadi goncangan dalam hidupnya? Tuhan, jauhkanlah goncangan ini. Tuhan, kenapa ini terjadi? Jauhkanlah kami dari masalah ini atau goncangan ini dalam kehidupan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, goncangan itu dari Tuhan. Amin. Aminnya berkurang. Kurang serius. Amin. Goncangan dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami goncangan, ya itu memang janji Tuhan. Janji Tuhan untuk kehidupan setiap kita yang ada di dunia ini akan mengalami goncangan. Jadi jangan bingung Bapak Ibu. Kenapa terjadi hal-hal yang di luar rencana kita atau ekspektasi kita, harapan kita. Karena memang itu tujuannya. Tuhan menggoncangkan. Ya. Nah, dikatakan tidak hanya bumi tapi langit. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini sebenarnya merepresentasikan atau mereferensikan adalah ketika bangsa Israel itu bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Itu di Keluaran 19, nanti boleh dibaca. Ya, jadi ketika itu bangsa Israel bertemu dengan Tuhan dalam kondisi ya awan yang menggelegar ya, apalagi tuh. Wah, macam-macam tuh. Nah, di situ ini konteksnya di situ Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini, mereka sedang bangsa Yahudi itu sedang teringat ya, atau pernah mendengar, mungkin mereka tidak hidup tapi mendengar cerita itu. Bagaimana Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa itu menjumpai mereka, bertemu dengan mereka di Gunung Sinai. Ada goncangan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini bicara apa lagi? Ini di Hagai 2 ayat 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya, nanti boleh dibaca aja di rumah. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Ini Hagai 2 ayat 6. Jadi ini memang Tuhan yang mau Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang dasar yang tidak tergoncangkan, kita harus tahu dulu goncangan itu dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Nah, dikatakan ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya apa? Nah, ini tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya tinggal tetap apa yang tidak bisa digoncangkan, yaitu apa? Kristus sendiri. Kemarin saya diskusi dengan teman, menarik. Bapak Ibu, ada yang pedagang di sini? Ada? Kalau kita jual beras, ya, pedagang beras biasanya ya, kan biasanya ada mangkoknya, betul? Ya, kalau di pasar-pasar ya, biasanya supaya padat kita apain? Goncang-goncang. Supaya dia padat. Demikian juga Bapak Ibu. Apa tujuannya digoncang-goncang? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu Kristus sendiri. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kata goncangan di sini itu bahasa aslinya salio. Ya, Yunaninya. Tapi saya tertarik dengan bahasa Inggrisnya. Disturb in mind. Disturb in mind. Itu kebingungan. Bingung. Siapa di sini suka bingung? Dari wajahnya jadi bingung nih kayaknya. Siapa suka bingung? Semua kita pasti pernah bingung.
Salah satu ciri goncangan adalah ternyata bingung Bapak Ibu. Saya lihat, iya bingung ya. Bingung nih mau ngapain gitu, itu goncangan Bapak Ibu. Ciri-ciri goncangan itu adalah kebingungan. Terus saya, oh iya benar ya. Ya, bingung hari ini mau makan apa gitu ya, itu goncangan berarti itu. Ya, bingung hari ini mau jalan kemana gitu ya. Itu simpel, tapi kebingungan nih bahasa Inggrisnya. Ya ketika saya cari, oh iya, orang dalam goncangan itu pasti mengalami namanya kebingungan. Menarik ya, kalau kita teliti. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa langit dan bumi akan digoncangkan. Kalau di ayat ini atau kitab ini tulis sekitar 60 sampai ya 60 ya di bawah 70 tahun Masehi. Tapi sekarang terjadi Bapak Ibu, apa goncangan yang kita lihat hari-hari ini? Nah ini mungkin hari-hari ini kita alami. Saya kemarin diskusi sama seorang teman, sahamnya ambruk. Ada yang mengalami sahamnya ambruk? Luar biasa ya. Goncangan Bapak Ibu yang terjadi. Apa? Yang pertama ekonomi. Nah ini namanya fenomena stagflasi. Ini sedikit info aja. Apa itu stagflasi Bapak Ibu? Jadi kondisi ekonomi kita hari-hari ini, itu ada namanya pertumbuhan kita itu jadi gabungan masalah ekonomi. Nah tuh, udah masalah ada gabungan. Bayangin tuh, udah masalah dia bergabung masalahnya. Ya itu apa Bapak Ibu? Pertumbuhan kita lambat. Ini terjadi nih di Indonesia. Apalagi pengangguran tinggi, inflasi juga tinggi. Jadi sedikit kalau bicara tentang ekonomi, ini obatnya masing-masing saling bertentangan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita sakit darah tinggi, dikasih obat, tapi itu menyebabkan kolesterol kita naik. Bingung gak Bapak Ibu? Ekonom bingung semua hari-hari ini. Ini mau ngapain? Ditambah harga emas. Tadi yang udah punya emas? Mas Eko yang ada. 3 juta 1 gram. Waktu saya nikah saya ingat harganya cuma berapa dulu ya? Tahun 2006. Ya, emas lagi naik daun katanya. Sekarang 3 juta. Ada yang mau beli emas? Ada yang nanya, Pak, kita harus beli emas nggak sekarang? Saya bilang beli aja kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak usah. Ya, artinya apa Mas Bapak Ibu? Ini kondisi benar-benar orang ada ketidakpastian. Emas itu mahal karena ketidakpastian. Semua kebingungan. Ini mau bagaimana? Ini terjadi Bapak Ibu hari-hari ini. Kesehatan, nah ini lagi tren sekarang. Super flu, udah flu ada super lagi. Ya, influenza tipe A, ya A, H3N2, nah ribet bener dah. Apalagi AI, kebocoran data, iklim, nah kemarin terjadi ya. Ini goncangan Bapak Ibu, banjir, bencana alam, ya, dan lain-lain. Kita lihat nih, politik perang Timur Tengah lagi ramai sekarang. Siap-siap Amerika akan menyerang Iran. Apa dampaknya terhadap Indonesia? Kita nggak ada yang tahu. Nah ini juga nih mengerikan Bapak Ibu. Mental health, 1 dari 5 orang beresiko mengalami gangguan jiwa. Ini survei Kemenkes tahun 2025. Coba hitung ada 5 orang satu baris. Satu baris bangku kita ada. Nah ada 2 katanya kemungkinan gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa belum tentu berat. Ya, ada mungkin gangguan jiwa yang ringan. Gitu. Tapi potensi itu ada. Ya, jangan lupa konseling aja kata Pak Denny. Pak Denny luar biasa promosinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa sebenarnya tujuannya? Tadi saya sudah dari awal saya katakan, apa sih tujuannya Tuhan menggoncangkan ini? Ya. Kalau kata lihat sederhana Bapak Ibu. Tuhan itu ingin namanya pemurnian. Goncangan menyaring yang fana agar yang kekal bertahan. Nah, goncangan itu apa? Bicara tentang apa? Kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di sana. Ya, kalau Bapak Ibu baca seluruh Alkitab itu ceritanya bagaimana Tuhan hadir bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Tadi katakan dalam kitab Keluaran 19, Tuhan hadir itu dalam kondisi bangsa Israel yang sedang butuh Tuhan. Mereka marah, tidak baik-baik saja. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengalami namanya goncangan, itu Tuhan sedang hadir dan sedang memecahkan sesuatu bagi kita. Amin. Supaya apa? Kita memiliki dasar yang teguh. Segala hal di luar kerajaan Allah pasti akan goyah.
Pasti Bapak Ibu. Kita membangun hidup kita di mana? Kita membangun dasar hidup kita di mana? Apakah firman Tuhan atau dunia ini atau filsafat dunia ini? Malah lebih parah lagi, kita membangun hidup kita apa kata orang. Tapi pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Nah, jika tujuannya adalah, ya, kalau kita lihat di sini, menyisakan apa yang tidak tergoncang, bagaimana kita harus hidup? Nah, di ayat selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat ayat yang ke-28, ada namanya proses gaya hidup mengucap syukur. Ya, Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita pertama apa? Mengucap syukur. Ya. Apa itu mengucap syukur Bapak Ibu? Syukur itu menarik Bapak Ibu. Syukur itu ternyata tidak jadi budaya kita. Siapa yang di sini ketika ada sesuatu apapun itu kita langsung bersyukur. Respon otomatisnya bersyukur. Ada? Biasanya kita bersyukur karena faktor eksternal. Contoh, saya baru beli mobil baru, langsung bersyukur. Yang belum menikah dapat pasangan, bersyukur. Yang sudah menikah dapat anak, bersyukur. Kerja naik jabatan, bersyukur. Bisnis dapat tender, bersyukur. Hari ini hujan beribadah. Ya, mikir-mikir, hujan nih, ibadah. Wah, apalah artinya saya di antara ratusan orang di Abalof Cikarang. Gak datang juga gak apa-apa. Gak gitu, di sini gak ada. Itu di Abalof Industri saya dulu. Sini gak ada. Ya, bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur itu harus jadi identitas kita. Nah, ini butuh namanya kesengajaan. Ya, gampang ngomongnya bersyukur. Tapi kalau kita lihat faktanya, ya, seringkali itu bukan lahir dari hati kita, tapi karena eksternal. Dari luar. Nah, sementara gaya hidup orang dalam kerajaan Allah itu adalah selalu bersyukur. Bukan syukurin ya. Bersyukur. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat konteks ayat ini, marilah kita mengucap syukur, itu bahasa aslinya karis. Karis itu apa? Kasih karunia. Jadi ada korelasi antara orang yang bersyukur dengan hidup dalam kasih karunia. Ini menarik, saya ada statement bagus Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu. Dikatakan begini. Orang yang bersyukur adalah orang yang percaya bahwa Allah telah memberikan kasih karunia-Nya dan akan selalu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi semakin Bapak Ibu bersyukur, semakin kita hidup dalam kasih karunia. Semakin kita hidup dalam kasih karunia, semakin kita bersyukur. Masalahnya tadi saya katakan, bersyukur kita itu ditentukan oleh faktor-faktor lain. Halo? Nah, ini lebih mengerikan lagi Bapak Ibu. Lawan bersyukur apa? Bersungut-sungut. Nah, ini mengerikan nih. Memang kayaknya sederhana ya. Alah, kenapa sih pagi-pagi hujan? Gak bisa apa nanti jam 12 setelah ibadah 2 selesai gitu ya. Betul? Atau ya bisa ibadah 1 agak egois sedikit. Di ibadah 2 kayak uji-ujiannya gitu ya. Agak egois gitu ya. Bersungut-sungut. Dan ini Bapak Ibu, Tuhan sangat marah dengan namanya persungutan. Boleh kita buka ayatnya. Ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Oke, kita baca. 10 sampai 11 ya, saya baca. Enggak ada di sini, kita baca di Alkitab elektronik kita aja. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka apa? Dibinasakan Bapak Ibu.
oleh malaikat maut. 11 semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bersungut-sungut sama dengan mati. Mungkin kita tidak mengalami seperti bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mati, hilang satu generasi. 40 tahun mereka hilang. Kenapa? Persungutan. Mungkin kita nggak mati secara rohani, secara jasmani. Tapi secara rohani kita mungkin mati. Ya, nah hati-hati Bapak Ibu. Mungkin ini sebuah kata-kata saja. Ya, persungutan membawa kita kepada kematian. Mungkin tidak secara langsung, tapi kita mulai mati perlahan-lahan. Kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kita mulai mempertanyakan. Orang yang bersungut selalu dimulai dengan kata why. Ulangi dengan saya, why? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa punya istri begini? Ada yang bertanya begitu? Kenapa punya suami begini? Kenapa punya anak begini? Kenapa punya PKS begini? Kenapa punya PA begini? Dan terakhir lagi yang kenapa penatua begini? Hidupnya penuh dengan pertanyaan. Halo? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau hidup kita selalu bicara tentang pertanyaan-pertanyaan, jangan-jangan kita sudah mati secara rohani. Coba katakan kanan kirinya, hati-hati dengan persungutan. Amin. Saya ada ilustrasi bagus Bapak Ibu. Nah ini saya lihat lagi musim hujan nih, menarik. Pokoknya hujan-hujan ini menurut saya inspirasi aja. Jadi ya ini langsung ambil istri saya sih ya. Kan kami jemur di belakang tuh Bapak Ibu ya. Jadi jemur itu kan, apa ibu-ibu kalau lagi mau jemur apa yang diharapkan? Matahari panas, kalau bisa panasnya itu seperti 40 derajat, kalau bisa bercepat langsung kering. Betul? Nah dia jemur, ya kan, wow lihat panas, terik, bagus. Tapi beberapa menit kemudian apa? Mendung. Apa yang dilakukan? Diangkat masuk, mau hujan. Beberapa menit lagi, panas lagi, betul ya? Bapak Ibu suka nggak, ibu-ibu suka ngalamin ya? Nah pernah kejadian Bapak Ibu nggak sempat diangkat. Wah itu langsung, waduh kalau ini Tuhan bisa ngatur cuaca nggak nih gitu ya? Pindahin kayak cuacanya, hujannya nggak usah di sini gitu ya? Ini persungutan Bapak Ibu. Ya, hal sederhana kita mempertanyakan Tuhan. Nah ini beberapa teladan Yesus dalam bersyukur, saya akan baca singkat aja Bapak Ibu. Jadi pertama tentang ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 6:10-11, ya ketika memberi makan ini Yesus gak nengking-nengking gitu berdoanya. Atau melas-melas. Ini baca aja. Tapi dikatakan, dan Yesus bersyukur. Nanti Bapak Ibu baca aja. Ya karena waktu saya gak sempat. Ya. Mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Siapa di sini suka kelaparan? Kelaparan itu bahaya ternyata. Karena survei membuktikan ya kecelakaan atau perkelahian apa terjadi itu di antara jam 11 sampai jam 1. Itu survei katanya. Jadi emosi naik gitu kalau lagi lapar. Katanya begitu ya. Nah, jadi Yesus memberi teladan. Dalam kondisi kelaparan orang-orang Yesus bersyukur. Apalagi Bapak Ibu. Nah, ini ketika ya membangkitkan Lazarus. Yesus juga mulai dengan ucapan syukur. Ya, dan ini yang menarik yang terakhir Bapak Ibu. Ini cerita tentang 10 orang kusta. Ya, kalau kita tahu ceritanya, 9 orang pergi. Yang Yesus sembuhkan ada berapa? 10 ya. 1 dia balik. Nah, terus Yesus katakan begini, nih saya bacakan kalau yang ini. Ini penting Bapak Ibu. Betapa kuasa ucapan syukur itu ya. Saya bacakan dari Lukas 17 ayat yang ke-19. Ya, lalu nanti boleh dicatat baca di rumah. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan
pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya King James Versionnya, and he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Saya garis bawah situ, made thee whole. Jadi 9 orang itu sembuh Bapak Ibu. Tahu penyakit kusta ya? Bapak Ibu ya, itu kan anggota tubuhnya lama-lama habis ya. 9 orang itu sembuh, berhenti. Tapi 1 orang ini, dia yang datang kepada Tuhan dan bersyukur, dia tanya tidak hanya sembuh Bapak Ibu. Dia namanya pulih, kembali seperti awal. Menarik ya Bapak Ibu ya. Ucapan syukur kita itu bisa mengubah, tidak hanya diperbaiki, tapi membuat utuh kembali. Seperti tubuh orang yang kena kusta ini. Bapak Ibu memahami begitu kuasanya ucapan syukur? Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, ucapan syukur itu yang pertama. Yang kedua bicara apa? Beribadah. Nah kita baca ya. Karena kita menerima kerajaan tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, ibadah di sini itu bahasa Yunaninya latrio. Yaitu apa? Hati yang berbakti dan melayani Tuhan dengan segenap keberadaannya. Jadi beribadah itu Bapak, berbakti dan melayani Tuhan. Jadi bukan hanya kita nyanyi, angkat tangan, nyembah Tuhan. Nah ini paralel Bapak Ibu. Paralelismenya itu dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yang sudah familiar kita baca. Jadi ibadah itu apa? Ya kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang ke-12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi kalau kita dikatakan beribadah, ya ini konsepnya Bapak Ibu. Kita selalu mempersembahkan hidup kita. Persembahkan tubuh kita. Sebagai apa? Persembahan yang hidup. Nah sekali lagi konteks ini bisa kita lihat bagaimana bangsa Yahudi waktu itu mempersembahkan korban yang mati. Betul? Tapi Yesus katakan apa? Lewat Rasul Paulus, persembahkan hidupmu. Jadi bukan korban yang mati, tapi korban yang hidup. Itu apa? Tubuh kita. Saya senang kalau ngobrol sama Pak Mahayoni ketika berbicara. Tujuan itu semua adalah membuat kita semakin kudus. Hidup kita ini semakin kudus enggak? Itu ibadah Bapak Ibu. Semakin suci enggak? Nah itulah yang dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini kuasa. Kuasa dari ibadah ini. Apa? Kita berubah. Bapak Ibu ketika beribadah mempersembahkan hidup Bapak Ibu untuk Tuhan, mengalami enggak perubahan? Yang dulu suka marah-marah, sekarang sabar atau lebih marah-marah gitu. Ya. Yang suka mengumpat, itu kuasa ibadah sekarang jadi memberkati. Itu kuasa ibadah. Nah, lebih mengerikan, nah ini Bapak Ibu, saya buka. Ini akhir zaman. Timotius sudah Rasul Paulus sudah mencatat kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 5 ya 5. Nah. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Secara lahiriah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengalami kuasa ibadah, coba kita cek hidup kita. Saya berdoa khusus buat ini Bapak Ibu. Apakah setiap hari saya datang kepada Tuhan? Saya mesbah, kita ikut doa pagi, apalagi komsel, ibadah, ada lagi pemuritan apa. Kita mengalami enggak kekuatan ibadah itu? Karena akhir zaman akan terjadi.
kita gak percaya kita bisa berubah. Amin. Saya boleh tim penyembahan boleh maju? Apa aplikasinya Bapak Ibu Saudara? Kita boleh praktekkan syukur dengan disengaja. Amin. Apapun itu Bapak Ibu, hari ini mungkin kita penuh dengan beban atau ada hal-hal yang kita merasa kebingungan tadi. Apa kita bersyukur hari ini? Praktekkan dengan sengaja untuk bersyukur. Bersyukur. 2 minggu lalu, ini sedikit sharing Bapak Ibu. Saya dipanggil ke sekolah anak saya, paling kecil. Ya, ternyata anak saya mengalami speech delay. Ya, usia 2 tahun sampai 2 tahun lebih, hampir mau 3 tahun. Jujur dalam hati saya waktu itu ada apa gitu ya. Ada apa? Kenapa gitu ya. Sama kayak why gitu ya. Why? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Kok bisa? Itu pertanyaan-pertanyaan orang nggak hidup dalam bersyukur Bapak Ibu. Dan itu berkecamuk dan kemarin kami bawa ke klinik tumbuh kembang. Ya memang harus terapi. Artinya terapi menurut analisis tidak ada sindrom apa gitu ya, ADHD atau autis tidak ada katanya. Hanya memang perlu diterapi. Tapi seringkali Bapak Ibu ketika hal-hal yang menceritakan begini, hal-hal yang kita rasa tidak sesuai dengan kita punya mau, kita suka mempertanyakannya. Tapi saya bilang ketika saya mau bicara tentang syukur nih, masa saya nggak bisa bersyukur gitu. Saya praktek aja bersyukur. Saya doakan anak saya setiap hari sekarang. Dan saya dapat ayat firman bahwa mulutmu akan dipenuhi oleh perkataan Tuhan. Amin. Dapatkan itu Bapak Ibu. Dan saya bergairah hari ini. Ketika dia ngomong 1-2 kata bersyukur, saya doain. Bersyukur jadi gaya hidup. Apapun kondisi kita. Mungkin itu yang saya alami Bapak Ibu, saya nggak tahu. Apalagi kita mulai belajar mempersembahkan hidup kita. Hidup kita ini milik Tuhan. Semakin kudus, semakin suci. Bukan hidup yang gampangan. Bukan hidup yang seenaknya kita. Dan yang terakhir kita bisa bangun manusia roh kita. Connect dengan Tuhan. Tak ada waktu yang terlepas. Ini bukan bicara tentang legalistik Bapak Ibu. Saya harus beribadah. Saya bilang berapa kali pernah ya. Saya banyak waktu terbaik saya itu ketika saya dalam macet. Haleluya Pak Yoni ya. Sama Pak ya. Itu saya pakai banget Bapak Ibu. Saya gak mau ketinggalan di situ. Saya pakai banget itu. Saya bahasa roh. Saya nyembah Tuhan. Karena tidak otomatis Bapak Ibu. Tidak otomatis. Tapi kita harus secara sengaja mengaturnya. Amin. Moga kita merefleksikan 2 hal ini dalam hidup kita. Ucapan syukur dan kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Amin. Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai Selamanya ini doa kami Tuhan. hanya Engkau Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Tak terselang di pikiranmu, Amin. tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Engkau
tetap Allah. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembahkan Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan Allah hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Amin. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ketika saya mempersiapkan ini Bapak Ibu, Tuhan berbicara banyak buat saya. Itu jemaat Tuhan hari di tempat ini. Saya nggak tahu apapun masalahmu Bapak Ibu, apapun goncangan, kebingungan yang kau alami hari-hari. Tapi secara khusus saya mau berdoa buat engkau. Saya merasakan ada beberapa engkau yang kau sangat terganggu dengan kondisi keluargamu. Kau banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini kau tidak menemukannya. Saya mau berdoa buat engkau. Mungkin itu masalah keuangan, mungkin itu masalah pribadimu, hubunganmu dengan rekan-rekanmu, dalam komunitasmu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak kali dalam hidupmu, dalam hatimu hari-hari. Kalau engkau orangnya Bapak Ibu, kau boleh taruh tanganmu di dada, engkau tidak perlu maju. Kau boleh taruh tanganmu di dada dan kau berkata, Tuhan ini aku mau menyerahkan semuanya Tuhan. Aku mau mengucap syukur Tuhan. Siapapun engkau boleh taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat engkau. Yes, siapa lagi? Korabashika ramakanata. Siapa lagi? Dia mau berbicara sama engkau hari ini. Biar firman-Nya yang menguatkan engkau hari ini. Biarkan firman itu boleh menjadi dasar yang kokoh, kuat, teguh dalam hidupmu. Bapakku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Setiap teman-teman sahabat yang ada di tempat ini, yang mereka mengalami banyak pertanyaan-pertanyaan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Berbicaralah ya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi rencanamu, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Kami menjadi pribadi yang kuat, kokoh di dalam Engkau. Dan kami tidak tergoyahkan oleh apapun Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Thank you Jesus. Berkati Tuhan. Beri jalan keluar. Dan terlebih lagi ada hati yang bersyukur Tuhan. Hati yang bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Yesus, hanya Engkau. Walau dunia bergoncang, kami percaya Kau tetap Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan firman-Mu Tuhan terpatri Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai Tuhan. Tuhan jaga lindungi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia, pakai lebih lagi dalam pekerjaan Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami mau
berikan Tuhan persembahan Tuhan. Kami memberi yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Biar persembahan yang kami berikan Tuhan bisa dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Setiap kita, mari sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita memberi dan kita mau menyaksikan penampilan dari anak-anak Abba Kids. 大家好，新年快乐，恭喜发财！今天我们要分享 Abba News. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam merayakan Imlek? Kita merayakan Imlek sebagai tradisi untuk menghormati orang tua yang masih hidup dan momen untuk berkumpul dengan keluarga, sesuai dengan 10 perintah Allah. Kita merayakan Imlek sebagai bagian budaya, bukan penyembah berhala. Kita merayakan Imlek sebagai momen bersyukur atas berkat Tuhan sepanjang tahun. Kita merayakan Imlek sebagai tahun baru yang membawa harapan dan berkat, kesehatan, dan tentunya kedamaian dari Tuhan Yesus Kristus. Berikut kami akan sampaikan Abba News minggu ini. Jangan lupa hari ini ada kegiatan donor darah jam 9 sampai jam 12. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah mendaftar dan mau mengikuti kegiatan donor darah, bisa langsung datang saja ke lantai 3. Abba News yang kedua ada kegiatan Forkom Prophetic. Kegiatan ini akan dilaksanakan di minggu depan tanggal 1 Maret 2026 setelah Ibadah Raya 2. Jangan lupa datang ya untuk teman-teman tim Praise and Worship di auditorium lantai 3. Abba News 3, pembicara minggu depan akan dilayani oleh Panatua Handrianto. 今天的 Abba News 就到这儿，谢谢大家，祝耶稣祝福你，再见。再见。新的钟声齐齐响起，愿你心中不再犹豫，过去的重担慢慢放下，主的光照永远同在你。前面的路或许未知，但你不必独自前行。黑夜会过，黎明归来，主的光与你同行，祝福你心依然有平安，主的爱围绕你身旁，无论高山或低谷路，耶稣的手紧紧牵着你，祝福你心依然有盼望，恩典如雨天天降临，凡你所行将必引领，一生一世活在他爱里。主赐福也保护你，愿主使他的脸光照你，愿主使恩赐你平安，从今直到永永远远，祝福你心意念的力量，软弱中主使你刚强，流泪之处必有安慰，主的是为常为你力量，祝福你心紧紧住，每日现在他的真理，不论岁月如何变迁，你的身在他手里，祝福你，祝与你，祝与你同在。
Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita ya, yang luar biasa. Hari ini bersama-sama merayakan Tahun Baru Imlek ya. Bapak Ibu, coba lihat kiri kanannya apakah ada wajah baru ya tempat ini. Coba ngelihatnya ke depan semua, belum lihat kanan kiri. Ya. Nah, tadi saya diinfo ada saudara Jojo ya. Siapa baru pertama kali ada di sini? Oh ya, silakan bangkit berdiri. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Selamat datang di Abba Love Cikarang. Hanya Tuhan juga bisa bersama-sama ya, saudara Jojo bisa bersama-sama dengan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, berkomunitas di tempat ini. Nah, nanti akan ada tim pemerhati yang akan menghubungi memakai ya, sehingga semuanya nanti bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, kemudian hari ini ada kegiatan donor darah ya Bapak Ibu Saudara. Jadi silahkan yang ingin menyumbangkan darahnya, karena itu bagian dari kita untuk kita juga bisa berbagi kepada orang lain ya, kepada banyak orang yang tentu saja sangat-sangat membutuhkan. Dan kemudian yang berikutnya adalah di bawah ada kegiatan Abba Kids ya, itu Market Day ya, mereka melakukan Market Day ya. Mari kita juga mau mensupport ya mereka, untuk mereka juga kita bisa memberi sesuatu, dan sehingga hasil penjualannya ini adalah untuk kemajuan dan dipakai juga untuk kegerakan yang ada di Abba Kids kita. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada di lantai 6 ya Bapak Ibu, ibu-ibu dari WPC juga berjualan ya makanan. Kalau Bapak Ibu saudara ingin juga membantu berbagi gitu ya, bisa membeli di sana sambil mungkin nggak usah repot-repot cari makanan di luar, tetapi silahkan, karena masakannya ibu-ibu kita ini sangat-sangat enak sekali ya. Yang belum mencoba boleh silahkan mencoba gitu. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk semua kita bangkit berdiri. Mau memujimu, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah-Mu, dan terutama kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan untuk kami fokus membangun kehidupan kami dari hari ke hari hanya berdasar kepada pribadi Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang besar bagi setiap kami.
dalam hari-hari kami ke depan, apa yang terjadi di sekitar kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memimpin kami, memegang tangan kami, menyertai kami di dalam setiap hari-hari kami. Bahkan di tengah persoalan, masalah, tantangan yang ada, kami tahu saat kami mengandalkan Engkau, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh semakin hari semakin berubah seperti Engkau sendiri. Untuk kami sanggup menghadapi semua tantangan masalah yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu melimpah-limpah buat setiap kami. Kami menerima kebenaran firman-Mu hari ini dan kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Heri Utape yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai ia, tambah-tambahkan Tuhan, hikmat marifat, anugerah Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, istri dan anaknya, sehingga sungguh keluarga ini Tuhan, semakin hari semakin Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih dan cintanya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.